Wamen, terus terang ya kami waktu itu tanggal 18 November yang lalu menerima aspirasi dari asosiasi vendor Barata. Kalau tidak salah tanggal 18 November hari Kamis waktu itu, mereka mengadukan nasib kepada kami waktu itu di Komisi 6 bahwasanya ada 253 vendor waktu itu Pak yang terus terang mengalami kesulitan ya. Kesulitan apa? Mereka terancam untuk tidak bisa berusaha lagi karena memang sudah call 3, ada yang call 5 malah Pak Wamen waktu itu. Lalu kami di Komisi 6 waktu itu Pak Haikal yang memimpin menjanjikan kita akan bahas ini dalam panja restrukturisasi. Dan setelah pertemuan itu Pak Haikal dan saya aktif waktu itu. Pak Haikal langsung menelpon Pak Dirut BSI, juga menelpon Pak Yadi, saya juga dan juga Pak Wamen. Saya juga langsung berkomunikasi dengan Pak Wamen dan Pak Yadi waktu itu untuk membahas bagaimana penyelesaian ini. Dan memang direncanakan waktu itu oleh Komisi 6 melalui panja restrukturisasi kita berkunjung 29 November ke Barata waktu itu, hari Senin kalau nggak salah. Waktu itu saya nggak hadir Pak, karena saya ada urusan dapil waktu itu. Nah, tapi yang perlu Bapak ketahui Pak Dodi ya, Pak Dirut, Pak Bobi, oh, sama kayak direktur lain berarti namanya. Jadi Pak Bobi, yang perlu Bapak pahami Pak, kenapa 90% lebih ya vendor itu menerima? Karena memang kalau Bapak dibangkrutkan mereka juga nggak dapat apa-apa Pak. Itu yang Bapak harus pahami itu Pak. Ya, itu yang kami sampaikan di Komisi 6 ini. Kami yakinkan 253 vendor itu sudahlah berdamai dengan Barata. Lalu mari kita cari solusi untuk membayar hutang-hutangnya. Dan alhamdulillah mereka kita bisa yakinkan. Karena juga vendornya banyak juga mantan karyawan Bapak, pensiunan Bapak gitu loh. Ya, mereka tahu pertama Bapak nggak bayar gaji sudah berbulan-bulan. Ya, kalau kita dengar cerita Pak Bobi kan, wow, Barata itu prospeknya. Faktanya Bapak nggak bayar gaji berbulan-bulan. Ya, jadi vendor-vendor itu memahami kondisi Bapak bahwa mereka pun menuntut Bapak dipilotkan, mereka juga nggak dapat apa-apa. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya mereka menerima kesepakatan perdamaian ini. Nah, saya sudah baca keterangan Pak Yadi dan Pak Tiko tadi ya. Terus terang saya senang Pak bahwa Pak Tiko gerak cepat ya setelah komunikasi Pak Haikal saya ke Pak Tiko ternyata konkret ya. Nggak salah nanti suatu saat insya Allah jadi badan pengelola BUMN nanti yang undang-undangnya lagi kita bahas sih Pak Tiko ya. Jadi Bapak kerja konkret. Nah, saya berharap ini skema timeline yang Bapak sampaikan kepada kami ini bahwa novasi akan dilakukan. Ya, jadi saya minta nanti pimpinan kesimpulan bahwa novasi itu ya akan diselesaikan. Bahwa proses novasi ya, jadi kan di sini timelinenya pembahasan skema antara BSI dan Jamsyar. Jadi harus kita bikin kesimpulan bahwa dari kita rapat ini sampai sebelum tutup buku 31 Januari, BSI dan Jam Krindo Syariah ini sudah selesai bisnis to bisnis ya. Ya. Lalu yang kedua, ya, proses novasi ini harus selesai sampai awal Februari. Sehingga ya akhir Februari nanti semua kolektivitas itu selesai. Tidak ada lagi call 3 dan call 5 terhadap vendor. Jadi sehingga Pak Tiko, kita nggak mubazir nih rapat ya. Panja restrukturisasi dan perbaikan BUMN ini tidak mubazir rapat kerja kita ini juga tidak mubazir. Dan juga Pak, terus terang Pak, 253 vendor itu ada mungkin belasan ribu kali orang yang terlibat di situ. Kita pun bisa memberikan legacy Pak, bahkan jadi amal jariah Pak Tiko dan dirut-dirut semua ini bisa menyelesaikan beban mereka. Jadi ini rapat konkret pimpinan. Jadi saya harapkan ini kita bisa bikin kesimpulan yang konkret dan mengikat bahwa novasi harus selesai paling lambat awal Februari. Lalu
kolektibilitas di OJK selesai akhir Februari. Lalu kita minta urusan jam Krindo Syariah dengan BSI selesai secara internal sebelum tahun 2021 selesai. Jadi itu harapan saya pimpinan. Lalu Pak, tadi saya juga dengar Pak Bobi cerita ya. Tapi saya juga pernah dengar cerita pupuk Indonesia, kalau salah pupuk Iskandar Muda kasih kerjaan ke PP. PP ngesupin ke Bapak. Itu sampai sekarang barangnya belum nyampe Pak. Ya, jadi tolong yang begitu-gitu supaya Bapak bisa dipercaya oleh BUMN-BUMN yang lain, ya dipercaya sama mitra yang lain. Tolong kerja itu sesuai dengan jadwal, ya. Jangan kita cerita yang terlalu tinggi-tinggi. Jadi saya minta Bapak fokus dulu. Februari ini urusannya vendor ini selesai. Nah, kalau Bapak bisa selesaikan itu, baru kami percaya dengan kepemimpinan Pak Bobi di Barata. Jadi kita jangan cerita tinggi-tinggi dulu Pak. Kita selesaikan dulu yang di depan mata. Mungkin itu pimpinan. Terima kasih Pak Tiko, Bapak kerja konkret, Pak Wamen 2, Pak Yadi juga terima kasih ya. BSI juga terima kasih sudah mau, dan Reksa juga sudah mau menyelesaikan ini dengan baik, sehingga kita di Komisi 6 betul-betul bisa mendengarkan aspirasi masyarakat dan bisa mengeksekusi harapan masyarakat. Jadi 18 November masyarakat mengadukan masalah ke Komisi 6, dan insya Allah harapan kita akhir Februari 2022 urusan ini selesai. Jadi kita konkret, jadi nggak percuma Pak Martin sama saya baru di Komisi 6 bisa menyelesaikan masalah Pak. Jangan sampai puluhan tahun di Komisi 6 kita nggak bisa menyelesaikan masalah, itu loh Pak.